Kalian aslinya makhluk apa? Makhluk langit, makhluk rohani, makhluk cahaya, makhluk akhirat, makhluk yang sangat luar biasa, tinggi peradabannya. Kalian itu sebetulnya adalah produk cinta, bukan produk kebencian. Jadi lucu kalau manusia saling bunuh, marah-marahan. Satu, lahir secara jasmani, yang kedua lahir secara rohani. Makanya buru-buru kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia ini terasa asing dan melelahkan? Mengapa banyak manusia hidup dalam kebencian dan permusuhan, padahal kita terlahir dari pelukan cinta? Bagaimana jika taubat yang selama ini kita pahami bukan sekedar meminta ampun karena rasa bersalah, melainkan panggilan pulang bagi jiwa cahaya yang tersesat di kesadaran rendah? Dan kapankah Anda akan mengalami kelahiran kedua yang sesungguhnya? Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Dan ketika Tuhan mengeluarkan dari surga anak-anak keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Kita semua pernah berada di alam ketinggian peradaban ruhani sebelum raga ini hadir di muka bumi. Namun, begitu raga tercipta, banyak dari kita yang lupa jalan pulang dan sibuk bermain lumpur dalam kesadaran rendah. Kajian ini akan membimbing kita untuk meluruskan makna taubat, menyadari jati diri sejati sebagai makhluk cahaya dan produk cinta ilahi, mengenali ciri guru pembimbing sejati atau walian mursyidah, serta menjemput kelahiran kedua demi menemukan alasan sejati mengapa kita diutus ke alam semesta ini. Kita dijemput dari langit ke bumi. Oleh siapa? Oleh orang tua kita. Terus? Mau di bumi terus? Ya enggak dong, harus mudik. Harus pulang dong ke tempat asal kita. Ketika pulang ke tempat asal, itu namanya taubat. Ini sudah salah kaprah, karena taubat itu katanya minta ampun. Harus minta ampun, karena Allah itu baru mengampuni kalau kita minta ampun. Terus di mana letaknya Allah Maha Pengampun? Allah itu di Quran mengatakan, bahkan kamu tidak minta ampun pun sudah aku ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Gitu kok ayatnya. Dia menunjukkan dalam Al-Quran kemaha pengampunannya. Makanya taubat itu artinya bukan minta ampun. Taubat itu artinya kembali. Dari kata taba yatubu taubatan. Taba itu artinya kembali. Mau saja kembali sekarang? Yo, kalian aslinya makhluk apa? Makhluk langit, makhluk rohani, makhluk cahaya, makhluk akhirat, makhluk yang sangat luar biasa, tinggi peradabannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Taubat sejati adalah kembali pulang. Secara etimologi bahasa Arab, kata taba yatubu taubatan berarti kembali. Taubat bukan sekedar drama ratapan rasa bersalah yang melelahkan ego, melainkan reorientasi kesadaran, berpaling dari kegelapan fatamorgana duniawi untuk kembali menghadap wajah Allah. Banyak orang terjebak dalam rasa bersalah berlebihan yang melumpuhkan potensi diri. Memahami sifat Maha Pengampun Tuhan membebaskan energi psikologis dari penyesalan masa lalu, memungkinkan jiwa melangkah maju menuju integritas diri yang utuh. Jiwa manusia berasal dari tiupan ruh ilahi. Kesadaran bahwa kita adalah entitas cahaya mengubah cara pandang kita terhadap nilai diri. Datang ke dunia, malah main becek-becekan. Jadi makhluk yang rendah, karena direndahkan oleh diri kita sendiri. Di sini main gelap-gelapan. Gitu apa tidak? Mau terus begitu? Mumpung masih hidup, yuk kita sekarang taubat. Kembali sadar
Oh, saya ini adalah makhluk cahaya. Saya datang ke semesta karena ibu bapa saya berpelukan. Betul? Betul apa tidak? Kalian hasil pelukan atau hasil pukul-pukulan? Kalau ibu bapak kita pukul-pukulan nggak jadi. Karena ibu bapak kita berpelukan. Kenapa berpelukan? Karena Tuhan menyampaikan cinta kasih. Jadi sebetulnya kalian itu sebetulnya adalah produk cinta, bukan produk kebencian. Jadi lucu kalau manusia saling bunuh, marah-marahan, pukul-pukulan, musuh-musuhan. Itu aja udah gak sadar kalau dia itu hasil pelukan. Itu aja gak sadar. Kalau kita sadar kita hasil pelukan, gak mungkin deh kita saling benci. Gak mungkin. Itulah pelajaran tauhid yang nyata dalam hidup. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu merasa kasih dan sayang. Manusia adalah mahakarya cinta kasih Tuhan. Penciptaan alam semesta dan manusia bermula dari perbendaharaan yang tersembunyi, yang rindu untuk diketahui melalui pancaran cinta. Pelukan orang tua adalah manifestasi biologis dari sifat Rahman dan Rahim Allah. Melakukan kekerasan dan permusuhan adalah tanda hilangnya kesadaran tauhid ini. Konsepsi manusia dipicu oleh banjir hormon oksitosin atau hormon keintiman dan ikatan kasih. Secara biologis dan emosional, manusia didesain untuk terhubung melalui kasih sayang atau cooperation dan empati, bukan konflik kehancuran. Ketika seorang menyadari bahwa setiap manusia yang ia temui juga merupakan produk cinta, lenyaplah sekat penghakiman dan kebencian sosial. Paham. Kenapa saya ini hari ini kok energinya besar sekali ya? Pengen nyubit saya tuh sama kalian itu. Lanjut. Nah, setelah dijemput dari langit ke bumi, yuk sekarang jangan nunggu mati, jangan dulu mati, jangan nunggu mati. Kembalikan dirimu sekarang jadi makhluk langit lagi. Yang menjemput dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita. Tapi yang mengembalikan kita dari bumi ke langit adalah guru-guru kesadaran kita. Disitulah di Quran dikatakan, Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk sampai mati pun tidak akan pernah bertemu dengan waliyan mursidan. Wali itu artinya pemimpin, mursid itu dari kata irsyad. Irsyad itu cerdas. Makanya guru-guru yang cerdas disebut mursyid. Makanya ada istilah guru mursyid. Itu bahasa Indonesianya adalah orang-orang yang cerdas, yang bisa mengajarkan kita supaya cerdas. Jadi seorang guru itu bukan mengajarkan supaya seluruh siswanya taat kepada dia walaupun gak ngerti, bukan begitu. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Guru mursyid sejati adalah pembimbing cerdas. Dalam tradisi suluk, perjalanan kembali menuju Allah memerlukan seorang penunjuk jalan yang telah mengenal medan rohani. Irsyad adalah proses penyuluhan akal dan rasa agar murid mampu mengenali Tuhannya secara mandiri melalui pembuktian rasa. Pembimbing sejati atau transformatif mentor tidak menciptakan ketergantungan psikologis, melainkan menstimulasi kemandirian berpikir kritis dan kematangan emosi murid. Membedakan antara kultus individu atau doktrinasi ketaatan buta dengan bimbingan kesadaran otentik yang memerdekakan kecerdasan jiwa. Seorang guru yang asli itu membuka seluruh potensi kecerdasan muridnya. Bahkan bisa jadi muridnya lebih pintar dari gurunya. Itu namanya guru yang asli. Makanya guru yang asli tidak pernah takut tersaingi oleh muridnya. Jadi kalau ada guru yang masih takut tersaingi muridnya, masih takut kehilangan muridnya, wah, itu tidak layak disebut guru. Berarti dia masih terikat kepada status dirinya.
Kalau masih terikat itu namanya masih baperan. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Seorang guru yang sejati tidak pernah mencari murid. Seorang guru yang sejati juga tidak pernah takut kehilangan murid. Mau belajar silahkan untuk kamu. Tidak belajar juga silahkan buat kamu. Betul apa tidak? Nggak ada urusan. Udah bebas dari kemelekatan yang begitu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadaku, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Guru sejati telah selesai dengan egonya. Tanda kematangan seorang mursyid kamil mukamil adalah ketiadaan klaim kepemilikan. Ia memandang ilmu sebagai titipan Allah semata. Sukses seorang guru adalah saat seorang murid melampaui makom gurunya dan langsung bersambung dengan sumber segala sumber atau al-haq. Pemimpin otentik tidak merasa terancam oleh kehebatan bawahannya. Rasa takut tersaingi lahir dari imposter syndrome dan ego yang haus validasi kekuasaan. Ajaran murni selalu bersifat membebaskan, bukan memperbudak secara emosional atau material. Jadi sekarang ini kita ada di mana? Di bumi. Awas, bukan ada di bumi secara syar'i, bukan begitu. Kita berada di kesadaran rendah. Yuk kita sadari, kita angkat kesadaran kita ke kesadaran tinggi lagi, supaya kita kembali kepada jati diri kita di kehidupan yang sekarang. Tidak usah nunggu mati. Itu yang disebut dengan belajar mati selagi hidup. Paham sampai sini? Oke. Kalau gitu kita sudah kenal sekarang dua orang tua ya. Satu orang tua lahir, yang kedua orang tua batin. Nah, saat kita bertemu orang tua batin kita, saat dimana kita bisa bertransformasi dari alam rendah menuju alam tinggi, dari kesadaran rendah menuju kesadaran tinggi, sampai puncaknya kesadaran yang namanya Sidra Al-Muntaha. Di situ kita akan menemukan alasan mengapa saya terlahir ke sini. Sekarang belum ketemu alasannya. Akibatnya apa? Hidup kita terseok-seok. Jadi dua ya. Satu, hari ketika kita lahir ada dua ya. Satu, lahir secara jasmani, yang kedua lahir secara rohani. Makanya buru-buru kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Lahir, bahasa Ibraninya Natal. Bahasa Arabnya mulud. Jadi Natal dan mulud itu sebetulnya istilah yang sama. Cuman kita menggunakannya berbeda. Karena kita tidak pernah berpikir. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di puncak kesadaran tertinggi. Lahir kedua kali secara ruhani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para arifin menegaskan adanya wiladah ruhaniyah. Sebagaimana janin harus keluar dari rahim gelap menuju dunia luas, jiwa manusia harus lahir dari rahim nafsu gelap menuju cakrawala atau puncak kesadaran tauhid. Akar kata walada dan yalat atau Natal sama-sama merujuk pada momen kelahiran. Kearifan sejati menembus sekat terminologi bahasa dan melihat substansi kebangkitan jiwa baru atau spiritual rebirth. Menemukan purpose of life atau misi eksistensi mustahil tercapai jika kesadaran masih terkurung dalam urusan bertahan hidup semata. Menemukan alasan mengapa kita lahir adalah buah dari kebangkitan kesadaran murni. Dan nama orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang berada dalam gelap gulita yang sekali-kali dia tidak dapat keluar daripadanya. Mutiara kajian ini menyentak kesadaran kita. Kita bukanlah penduduk asli lumpur kegelapan bumi, melainkan musafir cahaya yang sedang menempuh jalan pulang ke hadratnya. Jangan tunggu jasad terkubur tanah baru menyadari hakikat diri. Temukan orang tua batinmu, alami kelahiran kedua secara ruhani, dan terbanglah menuju Sidratul Muntaha di dalam dadamu sendiri.
Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.